Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya pada kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Pecahkan rekor 57 tahun, gudang beras Indonesia penuh dan akan bangun 25.000 gudang darurat. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Swasembada pangan yang selama ini sering didengungkan oleh pemerintah, ternyata bukan hanya sekedar wacana. Sedikit demi sedikit, cita-cita itu mulai terwujud. Kabar mengejutkan datang baru-baru ini, bahwa target swasembada beras yang awalnya dipatok tercapai pada tahun 2029, ternyata justru berhasil direalisasikan pada tahun 2025, atau 4 tahun lebih cepat daripada sebelumnya. Tak hanya itu, Indonesia bahkan mencatat surplus beras sebesar 3,1 juta ton. Nah, selang beberapa hari, bahwa gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia dinyatakan penuh. Tak tanggung-tanggung, stok cadangan beras pemerintah bahkan mencapai rekor tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Tentu, ini kabar baik bagi kita semua. Tetapi, juga menjadi peringatan bahwa pertumbuhan sektor pertanian perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, termasuklah gudang-gudang. Meski pencapaian ini cukup gemilang, ternyata tak membuat pemerintah lantas berpuas diri. Kedepan, fokus swasembada diperluas ke komoditas lain, salah satunya yaitu kedelai. Untuk mendukung ini, Wakil Menteri Pertanian pun melakukan kunjungan kerja ke Belanda, tepatnya ke Wageningen University, sebuah institusi pertanian terbaik di dunia. Lantas, memangnya berapa sih cadangan beras Indonesia sekarang, sehingga membuat gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia penuh? Dan apa hasil kunjungan Wamentan ke Belanda? Yuk, tanpa banyak basa-basi, kita bahas lebih detail lagi. Awal tahun 2025 membawa angin segar bagi sektor pertanian Indonesia. Bagaimana tidak, data terbaru dari Badan Pusat Statistik mencatat pencapaian yang sangat signifikan. Dalam periode Januari hingga April 2025, luas lahan panen nasional mencapai 4,5 juta hektar. Dari luasan tersebut, produksi gabah kering diperkirakan menyentuh angka 29 juta ton. Itu berarti ada sekitar 13,9 juta ton beras. Kondisi ini menandai titik balik penting dalam ketahanan pangan nasional, apalagi jika menilik stok beras yang saat ini dikuasai oleh Perum Bulog, yakni sebesar 3,3 juta ton. Namun, berita yang paling menggemparkan yaitu soal serapan beras Bulog. Per Mei 2025, Bulog telah mencatatkan serapan beras sebanyak 3,5 juta ton, tertinggi dalam sejarah periode yang sama sejak pendirian lembaga tersebut. Angka ini bahkan melampaui rekor terdahulu pada Juni 1997, yang saat itu mencapai 3 juta ton beras. Capaian ini menjadi simbol nyata bahwa sinergi antara produksi dalam negeri dan kewajiban penyerapan pemerintah berjalan optimal. Namun, keberhasilan ini membawa tantangan logistik. Sebanyak 1.640 unit gudang Bulog yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total kapasitas penyimpanan hingga 4,9 juta ton kini dinyatakan telah penuh. Berita gembira, karena gudang Bulog tidak cukup sehingga sudah menyewa sampai hari ini 1,1 juta ton. Dari jumlah tersebut, 3,25 juta ton merupakan kapasitas gudang operasional, 1,16 juta ton yaitu gudang sewa, serta sisanya dalam kategori broken space. Artinya, gudang Bulog hanya mampu menyimpan sekitar 4,4 juta ton, sedangkan 500.000 ton sisanya sebenarnya masuk dalam kategori dipaksakan atau tidak layak untuk menjadi gudang penyimpanan beras. Di tengah kondisi ini, Menteri Pertanian Adi Amran Sulaiman mengatakan mungkin ini terdengar ironis, tetapi jika dilihat dari sudut pandang yang lain, ini merupakan tanda keberkahan. Namun tantangan tetaplah harus direspon. Pemerintah pun mengambil langkah cepat dengan menyewa tambahan kapasitas penyimpanan hingga 750.000 ton di berbagai kabupaten. Contohnya, Bulog Aceh telah menambah sekitar 27 unit gudang sewa, sedangkan Bulog Lampung menambah sekitar 40 unit gudang sewa gabah.
karena gudang-gudang utama sudah tak mampu lagi menampung hasil panen. Tak hanya itu, selain solusi jangka pendek, Presiden pun menginstruksikan untuk membangun sekitar 25.000 unit gudang improvisasi yang bisa bertahan hingga 10 tahun ke depan. Gudang-gudang ini nantinya akan didirikan di berbagai wilayah strategis sambil menunggu realisasi pembangunan gudang permanen di tingkat desa atau koperasi desa. Nah, di sini nih ada yang unik. Meskipun pencapaian pertanian nasional saat ini mengesankan, dengan panen besar, serapan beras tertinggi dalam sejarah, dan gudang Bulog penuh dengan hasil pertanian, tetapi pemerintah tidak cepat puas. Kesadaran bahwa pertanian masa depan menuntut transformasi yang lebih dalam dan berbasis ilmu pengetahuan, mendorong langkah berani untuk membangun jaringan global. Salah satunya yaitu dengan berkolaborasi dengan institusi terbaik di dunia. Sekali lagi, di dunia, di bidang pertanian. Kemarin, pada 3 Mei 2025, Wakil Menteri Pertanian telah melakukan kunjungan kerja ke Wageningen University di Belanda, di mana Wageningen merupakan universitas terbaik di dunia dalam ilmu pertanian, lingkungan, dan ketahanan pangan. Selain itu, Wageningen telah lama menjadi rujukan utama bagi banyak negara untuk mengembangkan sistem pertanian modern dan berkelanjutan. Dan yang paling penting, kunjungan ini bukan hanya sekedar seremonial, melainkan yaitu pertemuan yang produktif. Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah potensi kerjasama yang konkret yang dirancang untuk menjawab tantangan pertanian Indonesia ke depan, antara lain yaitu pengembangan varietas kedelai unggul adaptif tropis. Ya, kita ada beberapa hari di sini untuk kita melihat hasil riset, mana yang bisa dikolaborasikan dan seterusnya. My question is the soybeans. We consume a lot of soybeans. Soybean is part of our culture. Southeast Asia, the East Asia, like Japan, Korea, China, all those Southeast Asia are consuming a lot of soybeans. Most of the researchers say that soybeans originally is not a tropical crops; it's a subtropical crop, and that's why they made an excuse that's why when Indonesian farmers are trying to grow the soybeans in Indonesian soil, the yield is not as high as the subtropical country. So is it possible with your kind of technology rearrange the genes so then we can create yes. Bagi yang belum tahu, hasil panen kedelai ditanam di daerah beriklim sedang seperti Amerika Serikat ataupun Brazil, rata-rata produksinya lebih tinggi, yaitu sekitar 2,7 hingga 3,4 ton per hektar. Sedangkan hasil panen kedelai di iklim tropis seperti di Indonesia, rata-rata hanya sekitar 1,5 hingga 2 ton per hektar. Maka dari itu, diperlukan rekayasa genetik untuk meningkatkan hasil panen kedelai di daerah tropis. Selain mengeksplorasi varietas kedelai, nantinya Indonesia juga akan mengadaptasi pemanfaatan sistem pertanian presisi atau precision farming. Pertanian presisi merupakan pendekatan pertanian berbasis data, sensor, dan teknologi kecerdasan buatan. Dengan menerapkan metode penerapan precision farming, pemantauan data sumber daya seperti pupuk, waktu, tenaga kerja, kebutuhan air, prediksi cuaca, sekaligus biaya dapat dikalkulasi secara lebih akurat. Sehingga dengan penerapan sistem ini, petani dapat mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan keuntungan. Kerjasama antara Indonesia dan Universitas Wageningen mencerminkan tekad Indonesia untuk tidak hanya menjadi lumbung pangan nasional, tetapi juga poros inovasi pertanian tropis di dunia, bro. So, pencapaian saat ini bukanlah akhir, melainkan awal dari agenda ketahanan pangan Indonesia. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah Indonesia nanti akan berhasil menjadi lumbung pangan dunia? Dan apakah sistem pertanian seperti precision farming dapat membantu pertanian Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah!
jadi itulah dia beritanya gitu kan. Produksi beras di Indonesia memang lagi melonjak-lonjaknya gitu kan, dengan gudang-gudangnya pun sampai penuh beras sudah ini. Dan katanya tuh kedelai pun mau ditingkatkan lagi gitu ya, sampai mengunjungi langsung universitas pertanian terbaik di dunia. Makin canggih lagi nih kan bidang pertanian Indonesia, bahkan juga akan menggunakan data-data dan yang lain-lain lagi. Gila, luar biasa. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.